Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, yang sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut maka amal saleh menjadi sempurna. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Fa salawatullahu rabbi wa salamuhu alaihi. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ikhwani fi din, kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita yang membahas kitab Bahjatun Nazirin Syarh Riyadhis Shalihin, yang disusun dan ditulis oleh Syekh Mashhur bin Hasan Salman hafidhahullahu ta'ala, Fan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafidhahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bab yakin dan tawakal. Adapun pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan bab yang ketujuh dari kitab ini, yaitu babu al-istiqamah. Bab istiqamah terkhusus di zaman kita ini, zaman yang penuh dengan fitnah, dan fitnahnya beragam macamnya. Maka kita sangat dituntut untuk istiqamah. Makanya jauh-jauh hari sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau telah memberikan nasihat kepada kita dengan mengatakan badiru bil a'mali fitanan. Badiru, bersegeralah kalian, bil a'mal, dengan beramal saleh sebelum fitnah-fitnah datang, sebelum kalian dihampiri oleh potongan-potongan fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, yang mana fitnah tersebut seperti halnya potongan malam yang gelap gulita. Bagaimana kita sudah mengetahui yang namanya malam memiliki sifat gelap, dan tatkala gelap tersebut menghampiri kita, tentunya kita tidak akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan dan mana jurang, mana sesuatu yang tajam dan mana sesuatu yang halus. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir hadis tersebut dengan mengatakan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agama mereka dengan secuil, sepotong dari dunia.
Dan kita sama-sama mengetahui fitnah dunia ini sangat banyak. Ada yang berupa istri, ada yang berupa anak-anak, ada yang berupa harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian merupakan fitnah, ujian. Begitu juga harta. Begitu juga istri. Ya, banyak yang tidak sadar. Terlebih anak-anak kita yang sampai disifatkan seseorang bersikap terhadap anaknya seperti apa. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya anak tersebut adalah majbanah wa mabkhalah wa mahzanah. Anak tersebut menjadikan seseorang menjadi orang yang penakut, majbanah, pengecut, ya, kemana-mana padahal sudah berjanji, ya, mau hari Ahad, ya, misalnya hari Rabu ini, ya, tadi sudah berjanji misalnya akan menghadiri sebuah acara, ya, yang syar'i tentunya. Ya, tiba-tiba karena anaknya, maka ia tidak jadi. Kenapa? Takut meninggalkan anaknya. Ya, diancam misalnya, kalau saya tidak ikut, ya, kalau saya tidak ini sebagainya. Sehingga apa? Sehingga menjadikan dia majban, pengecut. Begitu juga dengan anak juga, seseorang bisa mabkhalah, menjadi orang yang bakhil. Ketika ia mendapatkan broadcast misalnya, donasi, kemudian ia memiliki duit yang ada di tangannya, kemudian karena dia mendengarkan anaknya merengek-rengek meminta duit tersebut, sehingga ia tidak jadi mengeluarkan, ya, tidak jadi menginfakkan hartanya tersebut. Mabkhalah wa mahzanah. Begitu juga anak tersebut bisa menjadikan seseorang sedih. Ya, bayangkan mendengar kabar anak tersayat pisau sedikit saja, wah, gundah sudah. Ya, yang tadinya lagi khusyuk misalnya menghadiri pengajian, belajar, mendengar ayat tersayat pisau sedikit, gundah. Maka ini saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, maka sungguh benar apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian merupakan fitnah. Begitu juga Nabi SAW menutup hadisnya dengan mengatakan, ada seorang yang di sore harinya dalam keadaan beriman, di pagi harinya dalam keadaan kafir. Di pagi harinya dalam keadaan beriman, di sore harinya dalam keadaan kafir. Sebabnya apa tadi? Ia menjual agamanya, ya, dengan secuil daripada kehidupan dunia. Ikhwani fi din, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Maka untuk itulah kita sangat, bahkan diwajibkan untuk senantiasa belajar dan terus belajar menjadi orang yang senantiasa istiqamah. Bahkan kita dalam sehari itu tidak kurang dari 17 kali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah istiqamah. Ya. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah istiqamah. Ya, ini adalah istiqamah. Karena apa makna istiqamah tersebut? Para ulama menjelaskan. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid
Al-Hilali hafizahullah ta'ala dalam kitab ini, beliau mengatakan qala Ibn Rajab Al-Hambali fi Jami'il Ulumi wal Hikam. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam pada halaman yang ke-311, beliau mengatakan al-istiqamatu hiya, istiqamah itu adalah hiya sulukus siratil mustaqim, meniti jalan yang lurus. Jadi istiqamah itu adalah meniti jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qayyim wa huwa ad-dinul qawim, yaitu agama Islam. Ya, ini adalah istiqamah. Min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wala yasratan, tanpa ada kebengkokan, tanpa ada kecondongan ke kanan ataupun ke kiri. Jadi benar-benar lurus. Istiqamah itu adalah meniti jalan yang lurus. Ya, meniti ajaran Islam. Dan sangat banyak di antara kaum muslimin yang mengaku dirinya di atas Islam, di atas iman, bahkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sangat disayangkan mereka tidak memahami ajaran Islam yang mereka akui. Bahkan kita, kebanyakan di antara kaum muslimin tidak memahami, setiap kali ia solat, ia senantiasa meminta hidayah agar diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada enggak yang sadar bahwasanya saya setiap hari, setiap kali solat itu selalu minta istiqamah, Ustaz? Ya, ada enggak yang sadar? Mungkin ya kebanyakan di antara kita mengatakan tidak pernah, Ustaz. Ya, sekarang baru tahu. Ya, ketika Ustaz menjelaskan, menyebutkan bahwasanya lafaz ihdinas siratal mustaqim itu merupakan permintaan agar istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, padahal istiqamah ini adalah permintaan yang harus dan terpenting untuk kita lakukan. Bayangkan di dalam surat Al-Fatihah, inilah tujuan kita membacanya, inilah tujuan kita yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya alhamdulillah rabbil alamin, pujian kepada Allah. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian isinya, intinya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Para ulama menjelaskan makna dari hidayah al-mustaqim, istiqamah tersebut adalah yaitu hidayatul Islam wa hidayatul dawam, yaitu yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hidayah Islam, agar kita ditunjuki ajaran Islam. Kemudian yang kedua, kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa di atas ajaran Islam. Istiqamah, ad-dawam, terus menerus. Ya, apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan ibadah, haruslah sesuai dengan ajaran yang lurus ini. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Kemudian beliau melanjutkan wa yashmalu dhalika fi'lu at-ta'ati kullaha az-zahiratu wal batinah wa tarkil manhiyatu kulluha kadzalik. Dan ini mencakup, ya, dan itu mencakup perbuatan taat seluruhnya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi segala ajaran Islam, ya, yang berhubungan dengan hati, yang berhubungan dengan lisan, yang berhubungan dengan anggota badan,
yang itu adalah perbuatan taat kepada Allah, itu masuk di dalam makna istiqamah. Begitu juga wa tarkil manhiyati kulliha kadzalik. Begitu juga dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga masuk di dalam istiqamah. Maka ikhwatul iman a'azzakumullah, maka sekali lagi bahwasanya istiqamah artinya adalah meniti jalan yang lurus, yaitu jalan ajaran agama Islam, tanpa condong ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Ikhwani fi din azzakumullah. Kenapa Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan tanpa condong ke kanan dan tanpa condong ke kiri? Ya, karena biasanya di dalam menempuh jalan yang lurus, ya, itu banyak rintangannya. Ya, banyak rintangannya. Maka sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, barang siapa yang mampu istiqamah di dunia ini, kata beliau, barang siapa yang mampu istiqamah di dunia ini, maka ia akan dimudahkan untuk melewati sirat pada hari kiamat nanti. Ya, subhanallah. Sebagaimana yang kita tahu, sirat itu memiliki sifat yang super dahsyat. Ya, adaku minasya'r. Besarnya saja lebih kecil daripada urat helai rambut. Bayangkan. Wa hadd min as-sayf, lebih tajam daripada mata pedang. Tidak bisa kita bayangkan. Tapi dengan kita mampu istiqamah di dunia ini, maka kita akan mampu melewati sirat, jembatan tersebut. Maka untuk itulah sering kita membaca, sering kita mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan istiqamah. Apa doanya? Ya, sama-sama kita hafal kayaknya. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu di antaranya. Ya. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Jadi ini doa yang senantiasa kita panjatkan, ya, kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa ayat yang berkaitan dengan istiqamah. Ya, setelah beliau menjelaskan tentang ayat, beliau menyebutkan tentang hadis yang ada di kitab ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke-6. Fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Kata Allah, maka istiqamahlah kamu kepadanya. Ya, apa makna istiqamah tadi? Titilah jalan yang lurus. Titilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gandengkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita meniti jalan tersebut, pasti ada rintangannya. Pasti ada onak dan durinya. Maka ketika kita terjerumus dalam kesalahan, ya, melencang sedikit, sadar, istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ya, jangan terus menerus. Ya, kadang kita mengatakan, nah, yang apa namanya, mumpung. Ya, mumpung. Pan saya sudah masih muda. Ya, na'udzubillah. Makanya Allah mengatakan wastaghfiruh, mohon ampunlah kepadanya. Ikhwani fi din azakumullah. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Hud ayat yang ke-112. Allah mengatakan fastaqim kama umirta. Maka istiqamahlah sebagaimana diperintahkan. Ya, istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Melihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa istiqamah. Ya, begitu juga
kita. Kemudian ya'murullaha subhanahu rasulahu bits-tsabati wad-dawam 'alal istiqamah kama amarahu Allah wa bayyana lahu dzalika. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk tetap dan terus-menerus di atas keistiqamahan, di atas jalan yang lurus sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut. Ya, kemudian ayat yang ketiga beliau jelaskan, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai 32. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang istiqamah. Ya, berarti ini keistimewaan orang yang istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, mereka meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, balasannya maka akan turun kepada mereka para malaikat. Subhanallah, para malaikat turun. Ngapain? Melindungi kita. Ya, para malaikat senantiasa mendampingi orang tersebut sehingga ia tidak melakukan kejelekan, ia tidak melakukan perbuatan dosa. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian para malaikat tersebut mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu mengatakan, ya, jangan kalian takut, alla takhafu. Makanya orang yang senantiasa istiqamah di atas agama, senantiasa meniti jalannya yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah takut. Ya, mereka tidak pernah takut, terkhusus di zaman kita ini. Ya, musim wabah. Orang yang istiqamah di atas agama, mereka tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena sudah diajarkan oleh Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya ketika wabah melanda kaum muslimin, melanda manusia. Sudah diajarkan. Ya, berdoa kepada Allah, zikir pagi dan petang. Ya, kemudian ya tidak kalah pentingnya ada yang pertama senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ambil asbab, akhdul asbab. Ya, dengan memakai masker, ya, kemudian jaga jarak dan lain sebagainya. Ya. Mereka tidak takut, Allah takhafu, mereka tidak pernah takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati. Ya. Ditimpa penyakit, ya, sudah berusaha sekuat tenaga, ya, kemudian tawakal kepada Allah, tapi tetap aja kena, maka mereka tidak pernah bersedih. La tahzanu, jangan bersedih. Ya, kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya kalau Allah menimpakan satu penyakit, penyakit tersebut, ya, kalau diterima dengan keadaan sabar dan mengharapkan pahala insya Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit tersebut menjadi penggugur dosanya, penyuci dia. Ya. Kemudian wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian malaikat tersebut memberikan kabar gembira bagi mereka yang istiqamah. Ya, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Nah, ini di akhirat. Makanya orang yang istiqamah di atas agama yang lurus yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami adalah pelindung-pelindung bagi kalian di dunia dan juga di akhirat. Ini kita sebutkan tadi, pelindung, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah
sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya definisi pengertian dari istiqamah adalah apa? Ya, wali. Ya, karamatul a'zam. Bahwasanya orang yang diberikan istiqamah tersebut adalah orang yang memiliki karamah yang paling besar, keluar biasa. Ya, jadi bukan hanya karamah itu dimiliki hanya bagi orang-orang yang bisa terbang. Ya, atau bisa menyembuhkan, tidak. Tapi bahkan kata para ulama, ya, karamah yang paling dahsyat, yang paling besar, yang luar biasa adalah ketika seseorang diberikan istiqamah di atas agama. Ya, istiqamah di atas agama. Kenapa? Karena lihat balasannya. Nahnu awliya'ukum, ya, kami menjadi pelindung bagi mereka, bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia dari segala mara bahaya, di akhirat dari neraka jahanam. Kemudian kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian di surga, di dalam surga tersebut, apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kalian pinta. Subhanallah. Ya, tidak terbayang bagi kita. Ya, bagaimana indahnya, nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan min ghafurir rahim. Ya, itu sebagai kasih sayang bagi kalian dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwatal iman, kaum muslimin dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 sampai ke-14. Ini juga berkaitan dengan keistimewaan, keutamaan bagi orang-orang yang istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun wa 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, berarti beriman. Ya, Rabb kami adalah Allah, berarti dia beriman. Lalu mereka istiqamah, ya, meniti jalan yang lurus, meniti ajaran Islam. Fala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Walahum yahzanun, dan tidak ada, ya, perasaan sedih. Subhanallah. Tenang, adem, santai. Ya, inilah yang senantiasa kita inginkan hidup. Ya, hidup yang nyaman, damai. Ya, dan damai tersebut dengan istiqamah kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah mengatakan ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Subhanallah. Maka ikhwatal iman, a'azzakumullah, seberat apapun ujian kita di dunia ini yang berusaha untuk melencengkan kita dari jalan yang lurus ini, maka hendaklah kita berusaha untuk menepisnya. Ya, berusaha untuk melawannya. Misalnya apa? Misalnya menuntut ilmu. Ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gemar menuntut ilmu, maka pertahankan. Dan ketika ada penghalang yang datang, ujian, ya, malas biasa, ya, rasa malas, lawan. Ya, lawan rasa malas tersebut, jangan diperturutkan. Ya, terkadang ada sebagian kita mengatakan, wah, lagi kurang iman. Ya, iman lagi turun ini. Antum sajalah kajian, insyaallah pekan depan. Ya, tahu dirinya, ya, lagi malas, lagi futur, ya, justru kita lawan. Begitu juga tatkala kerja, masa-masanya biasa kan,
pas waktu-waktunya. Biasanya urusan dunia itu, ya fitnah itu ketika masa-masanya, masa-masanya. Ya, maka di situ ujiannya. Ya, wah gimana nih kajiannya maghrib, pada maghrib ini padahal lagi rame-rame itu. Ya. Maka ini sekali lagi lawan. Ya, kita berusaha untuk senantiasa istiqamah, summa istaqamu. Jadi kita tidak hanya cukup, ya, jangan santai, jangan tenang ketika kita sudah diberikan hidayah hijrah. Ya, kan banyak zaman sekarang, ya, grup hijrah. Ya, grup hijrah. Ya, jangan bangga dulu. Ya, jangan bangga dulu. Kenapa? Karena kita masih belum mendapatkan hidayah yang kedua. Ya, hidayah apa? Hidayah istiqamah, ad-dawam. Ya, terus menerus di atas hidayah tersebut, hijrah tersebut, sunnah tersebut. Bagaimana caranya? Terus menerus untuk belajar. Ya, tapi insyaallah sebelum kita sebutkan ayat hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tentang amanah, istiqamah, kita ya ingin menyebutkan beberapa sebab, ya, atau perantara yang akan menjadikan kita istiqamah. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus ketika kita sedang bermunajat, itu salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Hayati. Ya, jangan sampai lisan kita membaca ayat ini, membaca doa ini, tapi hati kita kemana-mana. Ya, hati kita kosong dari makna, dari kekhusyuan apa yang kita pinta, apa yang kita ucapkan. Ya, tapi sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, minta kepadaku, aku akan perkenankan bagimu. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan demikian. Ya, maka hendaklah kita minta. Terkhusus yang kita pinta adalah hidayah, ya, hidayah ilal Islam wa hidayah, ya, untuk istiqamah. Ya, hidayah untuk istiqamah. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan kita. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ya, kita singkat. Yang kedua adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Setelah kita minta hidayah kepada Allah, hendaklah kita senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Ya, ikhlas kepada Allah. Bagaimana itu? Wa mutaba'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas kepada Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan terpaksa. Ya, jangan terpaksa. Berdakwah misalnya. Ya, berdakwah. Kita ini ingin berdakwah. Dan kita tahu dakwah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa ikhlas kepada Allah. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebarkan ilmu. Ya, baik dengan ceramah, ya, ataupun dengan menyebarkan lewat media. Ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita ikhlas kepada Allah di dalam berdakwah, di dalam beribadah, melakukan ketaatan yang lain, maka insyaallah kita akan tetap ketika datang godaan, ya, kita tidak akan pernah goyah. Ya, kita tidak akan pernah goyah. Kenapa? Karena kita membangun dakwah tersebut, membangun amal ketaatan tersebut di atas keikhlasan kepada Allah. Ya, keikhlasan, bukan terpaksa. Begitu juga mutaba'at Rasul, mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita melakukan ketaatan, misalnya dakwah tadi, tiba-tiba ketika kita membaca, mempelajari dakwah Nabi sesungguhnya,
menyelisihi apa yang kita lakukan. Salah cara penyampaian misalnya. Maka tentunya kita terima. Ya, kita terima dengan tenang, dengan rasa senang. Tapi kalau kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala perbuatan kita tersebut menyelisihi contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Ya, bahkan tidak mau menerima, menjelek-jelekkan dan lain sebagainya. Bahkan zaman sekarang ya lapas Wahabi sudah familiar. Ya, antum ini Wahabi. Nauzubillah. Tapi ikhwan fillah azamullah. Jadi ikhlas. Makanya ikhlas ini sangat berat. Ya, ikhlas ini memang perkara hati yang sangat berat. Tapi kita harus berusaha, tetap berusaha. Ya. Karena kalau kita berusaha untuk senantiasa ikhlas, pasti Allah mudahkan. Ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh senantiasa berusaha, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjuki ia jalankan. Ya. Wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka berusaha, ya, jangan putus asa. Wah, ya misalnya antum sekarang tahu diri antum gak ikhlas, maka berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian yang ketiga yang akan menjadikan seseorang istiqamah di atas agama ini adalah al-istighfar wa taubah. Senantiasa istighfar dan membiasakan diri cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sering kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kurang dari berapa kali? 70 kali. Dan tidak pernah lebih daripada 100 kali. Ya. Ini menunjukkan bagi kita bahwasanya dengan memperbanyak istighfar kita akan menjadi orang yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga taubat, membiasakan diri untuk senantiasa mengakui kesalahan kita kalau kita memang benar salah. Sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong. Ya. Kalau orang yang tidak membiasakan diri mereka untuk bertaubat, ya sudah merasa diri paling benar. Apa yang diucapkan pokoknya benar. Ya, naudzubillah. Tapi ikhwani fillah azakumullah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kemenangan dan kesuksesan itu dengan bertaubat. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Apa kata Allah? Dan bertaubatlah engkau kepada Allah seluruhnya. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruh kalian. Ya, jami'an. Wahai orang-orang yang beriman, agar kalian tuflihun, beruntung. Jadi ini, kalau kita mau beruntung, senantiasa bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut yang keempat, muhasabatun nafs. Introspeksi diri. Senantiasa mengintrospeksi diri, menilai diri sendiri. Ya, bukan menilai orang lain. Kalau kita terbalik, ya, menilai orang rajin tapi menilai diri sendiri terlupakan. Ya. Apa buktinya? Banyak di antara kita, ya, terkadang memelototi Facebook teman-temannya. Jadi dibuka profilnya dari awal sampai 2000 berapa. Ya, dibuka semua. Cari kesalahannya. Ya. Subhanallah, na'udzubillah. Tapi kalau kita melupakan diri sendiri, padahal supaya kita menjadi orang yang istiqamah di atas agama yang lurus ini adalah muhasabatun nafs, senantiasa introspeksi. Sebagaimana para ulama salaf,
Ya, mereka senantiasa introspeksi diri mereka setiap saat. Bahkan minimal yang mereka lakukan adalah sekali dalam sehari sebelum mereka tidur, mereka introspeksi. Ya, mereka introspeksi diri mereka. Hatinya sudah bersih belum? Ya, masih ada rasa benci di orang belum? Ya, mereka bersihkan dulu. Ya, sebelum mereka tidur. Ya, maka seharusnya seperti itu kita. Ya, kita harus lihat hati kita. Kita ada benci sama si fulan, sama si alan, ya. Pernah ini sama si celah si fulan, ya. Bersihkan dulu, bersihkan sebelum kita tidur. Kenapa? Karena kita tidak tahu kalau kita tidur apakah kita bangun kembali. Banyak orang yang tidur tapi tidak bangun. Naudzubillah. Maka ikhwani fillah azzakumullah, hendaklah kita senantiasa introspeksi diri sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sering para khatib menyebutkan ayat ini mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada kalian dan perhatikanlah, ya, jiwamu apa yang akan ia dapatkan esok hari, pada hari kiamat nanti. Esok pada hari kiamat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik, ya. Sebenarnya masih banyak, ya. Tapi kita sebutkan poinnya saja. Yang kelima, al-muhafadzatu 'alas shalawatil khams. Menjaga salat 5 waktu. Ya, yang laki-laki berjamaah. Kemudian yang keenam, talabul ilm. Mencari ilmu. Senantiasa belajar, ya, dan terus belajar. Jangan pernah bosan, jangan pernah merasa diri sudah tamat, ya. Kemudian yang ketujuh, ikhtiyarus sahabatus salihah. Mencari teman yang baik, ya, senantiasa berteman dengan teman yang saleh. Jangan mencari teman yang jelek, ya. Apalagi yang suka adu domba, apalagi yang suka nemam, ghibah dan sebagainya, dihindari. Ya, cari teman yang saleh yang senantiasa mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ya, hifdzul jawarih anil muharramat. Yang kedelapan, menjaga anggota tubuh kita ini dari perkara-perkara yang haram. Ya, jaga, jangan sampai melakukan yang haram, jangan sampai memasukkan, ya, perkara yang haram ke dalam tubuh kita, karena itu semua berpengaruh, ya, berpengaruh. Dan di hari kiamat nanti, ya, kalau kita masukkan yang haram, maka tubuh kita yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah yang menjadi balasannya. Tapi ikhwan fillah azamullah, inilah beberapa perkara sebab yang akan menjadikan kita senantiasa istiqamah di atas agama Islam yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita jadi orang yang istiqamah, ya, dan senantiasa terus menerus, ya, memperbanyak amal saleh sehingga kita menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca beberapa hadis yang berkaitan dengan istiqamah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.